pertama adalah gaya pidatonya Pak Prabowo, yang sebenarnya kalau kita lihat itu punya pola. Hmm, Polanya itu adalah sambat, curhat. Jadi ya, ini adalah polanya. Jadi aku kemarin kan ada yang naruh antara pidatonya Presiden SBY sama terus kemudian Presiden Habibie sama terus kemudian Presiden Prabowo. Nah, aku tuh sebenarnya berpikir begini, kayaknya ada banyak deh yang kalau andaikan dia tidak ngomong pun, Pak Prabowo tidak ngomong pun, itu tidak mempengaruhi isi pidatonya sebenarnya. Misalnya kayak ya. curhat kayak, aku tuh direndahkan, aku tuh pernah dihina-hina, aku tuh sering kali, aku pikir ini kan nggak perlu ya, karena kalau andaikan kita sebagai pemimpin, kita menunjukkan kelemahan, itu Ya, apalagi terus sebenarnya orang-orang yang di bawahnya. Nah, ya. ini yang sebenarnya menurutku harusnya dipelajari ataupun dikasih tahu oleh Hmm, tim konsultan beliau kepada ya, beliaunya. ya, Jangan banyak sambat gitu ya, maksudnya, ya, 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 ya. jangan banyak curhat. Karena Curhat. kalau aku sebagai pemimpin, misalnya aku pemimpin di sini aja, kalau aku Nah, curhat, lah terus yang denger terus mau ngapain gitu maksudnya. Aku ngerti sih, mungkin beliau paham semacam kayak apa ya, tren terbaru anak-anak. Katanya kalau misalnya mau menaikkan view rate itu harus ada vulnerability. ya ampun. Tapi Iya tidak kan? untuk ukuran Tapi presiden. tidak untuk presiden. Iya, itu dia kan, Itu itu kan dia. untuk influencer, Iya, orang yang iya. baru mau cari Iya, viewers. iya. Nah, itu harus ada vulnerability supaya orang tuh kasihan sama Iya, dia. benar, benar. Tapi sebenarnya kan beda antara terus kemudian orang nyari kasihan dan orang akhirnya nggak peduli. Hmm, Karena orang-orang ketika ngelihat iya. pidato itu orang bilang, kok gitu lagi kok, Hmm. dan rata-rata yang diomongin sama gitu maksudnya. Polanya sama, iya benar. Polanya sama. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah ada kecenderungan beliau ini mulai merasa pede banget, bahwasanya dia tuh kayak nggak ada tanding, nggak ada banding, dan nggak ada yang ngasih tahu bahwasanya, "Pak, ini Bapak banyak dikritik loh," gitu maksudnya. Nah, sehingga dia merasa bahwasanya setiap ucapan dia tuh akan bisa diterima. Aku nggak yakin sih bahwa Prabowo sampai seblunder itu, ketika bilang bahwasanya dolar itu tidak dipegang sama orang-orang Iya, desa iya, sehingga iya, nggak iya. ngaruh. Padahal kan kita lihat bahwasanya Prabowo berkali-kali juga pidato bahwasanya dolar tuh penting banget. Betul. Bahkan sampai kayak mengutip, aku lupa dia ngutip siapa yang mengatakan bahwasanya kalau mau menghancurkan satu negeri, hancurin dulu mata Mata uangnya. uangnya. Nah, ini kan berarti kan pemahaman yang sangat basic ya, Iya, sangat basic dan sangat diperhatikan, bahkan sempat di-tweet juga sama beliau. iya. Nah, artinya kenapa beliau ngomong itu cuma satu kemungkinan sih, merendahkan dan meremehkan. Nah, ini menurutku juga satu hal yang akhirnya kenapa dia meremehkan dan merendahkan, karena dia menganggap bahwasanya invisible, Ini merendahkan merendahkan rakyatnya atau merendahkan merendahkan kondisi, kondisinya. merendahkan kondisi.